Terima Silahkan. kasih untuk kesempatannya. Selamat ulang tahun sebelumnya, Bu Rita. Malam, Bapak dan Ibu yang terhormat. Terkhusus untuk Ibu Rita, selamat atas peluncuran buku terbarunya kolaborasi dengan Profesor Isaac. Buku The Hidden Hebrew in Indonesian dengan subtitle 500 Roots Found in the Language of Eden. Jadi buku ini dalam pandangan pribadi saya adalah sebuah karya akademis ya, yang mengeksplorasi hubungan antara bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Saya akan mencoba memberikan tanggapan, atau lebih tepatnya testimonial, pengalaman yang saya dapat dari membaca buku ini ya. Baik dalam kacamata sebagai seorang lifelong learner, kalau boleh dikatakan begitu, juga dari perspektif profesional. Buku ini menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana bahasa dapat mencerminkan sejarah dan budaya manusia. Kedua penulis ya, baik Dr. Rita dan Prof. Isaac berargumen bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia memiliki akar yang sama dengan bahasa Ibrani. Dan ini membuka diskusi tentang asal-usul bahasa dan identitas budaya. Buku ini disusun dengan rapi, dimulai dengan pengantar yang menjelaskan tujuan penulisan dan latar belakang. Saya bisa sebut ini sebuah penelitian juga ya. Jadi penulis menjelaskan bahwa meskipun bahasa Indonesia memiliki akar Austronesia yang kuat, terdapat banyak kata yang memiliki kesamaan dengan bahasa Ibrani. Jadi keduanya, baik Dr. Rita dan Prof. Isaac, mengklaim bahwa ini bukan hanya eh, kebetulan, tetapi mencerminkan warisan linguistik yang lebih dalam. Dan buku ini mencakup 500 akar kata yang ditemukan dalam bahasa Indonesia yang dihubungkan dengan bahasa Ibrani. Jadi kalau saya lihat dari setiap entry dari kata, biasanya mencakup ada kata dalam bahasa Indonesia, kata yang menjadi fokus analisis, kemudian akar Ibrani, bentuk asli dari kata dalam bahasa Ibrani, penjelasan makna, deskripsi tentang makna kata dalam kedua bahasa, dan juga contoh penggunaan, contoh kalimat atau konteks di mana kata tersebut digunakan. Saya terinspirasi mengenai kata halo atau hello ya. Jadi bukan hanya informasi, tapi inspiring ya, inspired. Metodologi yang digunakan dalam buku ini melibatkan analisis fonetik dan morfologis, di mana penulis Purita menunjukkan bagaimana perubahan suara dan struktur kata dapat menghubungkan dua bahasa yang tampaknya berbeda. Analisa saya yang ditolong dikoreksi, Burita jika salah. Jadi saya mengacu pada pemahaman almarhum Patrick Winston perihal how to speak dalam bukunya Make It Clear. Buku The Hidden Hebrew in Indonesian menggunakan pendekatan heuristik untuk menemukan pola dan kesamaan antara kata-kata dalam bahasa Indonesia dan Ibrani. Jadi salah satu temuan utama dalam buku ini adalah bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan fonetik dan makna dengan kata-kata dalam bahasa Ibrani. Pandangan saya, penulis berargumen bahwa ini menunjukkan adanya pengaruh historis yang lebih dalam. Mungkin terkait dengan migrasi atau interaksi budaya di... Saya mencatat ada beberapa key takeaways yang saya dapat sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan interdisipliner. Buku ini menggabungkan linguistik, sejarah, dan antropologi, memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bahasa. Yang kedua, riset yang mendalam, penelitian yang komprehensif, dan menyajikan data yang mendukung klaim. Yang ketiga, penyajian yang jelas. Meskipun topiknya kompleks, penulis berhasil menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Namun juga ada catatan keterbatasan data. Meskipun buku ini mencakup 500 akar kata, sebagai pembaca, khusus saya sendiri merasa bahwa mungkin bisa ada lebih banyak contoh atau analisis yang lebih mendalam, di mana akan sangat membantu untuk memperkaya pemahaman. Mungkin nextnya akan ada the next 500 words. Juga yang kelima, ada kemungkinan kontroversi. Menurut saya beberapa klaim yang dibuat dalam buku ini dapat mengarah kepada kemungkinan terjadinya kontroversi oleh ahli linguistik yang lain, yang mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan hubungan yang dihubungkan antara bahasa Indonesia dan Ibrani. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah pendekatannya yang interdisipliner. Jadi penulis tidak hanya menggunakan analisis linguistik, tetapi juga mengaitkan sejarah
dan budaya dalam menjelaskan evolusi bahasa. Dalam konteks ini, baik Dr. Rita dan Prof. Isaac menjelaskan bahwa bahasa identik dianggap sebagai bahasa asal yang menginspirasi banyak bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang bahasa tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan budaya manusia. Metode heuristik yang digunakan oleh penulis untuk menemukan akar kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan dengan bahasa Ibrani atau Hebrew adalah langkah yang sangat inovatif. Dalam buku ini penulis menjelaskan bagaimana metode ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat di dalam konteks first sight atau pandangan pertama. Pendekatan ini memperkaya analisis linguistik dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut, terutama di area ini. Buku ini juga menekankan pentingnya akar kata dalam memahami identitas budaya dan sejarah suatu bangsa. Dengan menunjukkan bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan bahasa Ibrani, penulis mengajak kita untuk merenungkan bagaimana bahasa dapat mencerminkan perjalanan sejarah manusia. Bahasa adalah cerminan dari pengalaman kolektif umat manusia, dan pemahaman ini dapat memperkuat rasa identitas dan kebersamaan di antara berbagai budaya. Di era globalisasi saat ini, pemahaman tentang keterkaitan antar bahasa menjadi semakin penting. Dan buku ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana bahasa dapat menjadi jembatan antara berbagai budaya. Dengan mengidentifikasi akar kata yang sama, penulis mendorong kita untuk melihat lebih jauh dari sekedar perbedaan bahasa, tetapi juga persamaan yang dapat memperkuat hubungan antar bangsa. Dan buku ini membuka banyak peluang untuk further research atau penelitian lanjutan mungkin dari kawan-kawan di komunitas ini. Dengan 500 akar kata yang diidentifikasi, ada ruang yang luas untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain, termasuk mungkin ya bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji dan memperluas temuan ini. Dan juga bisa mengeksplorasi bagaimana akar kata ini dapat diterapkan dalam konteks sebagai praktisi bisa pendidikan bahasa atau juga pelestarian budaya. Jadi secara keseluruhan, The Hidden Hebrew in Indonesian adalah karya yang memberikan wawasan baru dan menarik tentang hubungan antara bahasa dan budaya. Dengan pendekatan interdisipliner, metode heuristik yang inovatif, sekali lagi menurut analisis saya, dan penekanan pada pentingnya akar kata, buku ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang bahasa, tetapi juga mendorong kita untuk merenungkan identitas budaya kita. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba brief, dan sebagai penutup, buku The Hidden Hebrew in Indonesian, 500 Roots Found in the Language of Eden, menawarkan wawasan berharga bagi pemerhati pendidikan dan juga praktisi pembelajaran dengan menunjukkan bagaimana keterkaitan linguistik antara bahasa Indonesia dan akar bahasa Edenik yang dapat memperkaya kurikulum bahasa dan meningkatkan pemahaman budaya. Dari perspektif komunitas filsafat, jadi mengajak kita untuk merenungkan hubungan mendalam antara bahasa, identitas, dan pemikiran manusia, serta bagaimana akar linguistik dapat mencerminkan realitas baik ontologis maupun epistemologis yang lebih luas dalam memahami keberadaan dan pengalaman manusia. Demikian tanggapan saya. Terima kasih sekali untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator.